Selamat malam, Ua-Ua. Di awal film kita diperlihatkan dengan Lee di masa lalunya yang sedang berdangdan. Lalu scene pun berpindah ke Martin dan kawan-kawan yang berada di tengah hutan setelah kabur dari dokter yang ada di episode 4 kemarin. Nampak mereka sedang mencari sebuah tempat untuk berlindung menggunakan peta. Dan di sini Patrick pun marah karena Martin lebih membela Simon dibanding dia. Lalu Lee pun meredam amarahnya dan membawa Patrick berjalan-jalan dan mengobrol. Nampak di sini Lee dan Patrick sangat merindukan Jean dan mereka pun berpelukan dan bersedih. Lee dan Patrick pun melihat sebuah rumah yang sangat besar seperti istana, entah rumah siapa, dan nampak begitu seram. Dan mereka semua pun menuju rumah itu, mau tak mau karena akan turun hujan. Dan tak lama datanglah kakek-kakek dan nenek-nenek yang mempersilahkan Martin dan kawan-kawan masuk asalkan tidak membawa senjata. Nampak nenek dan kakek tersebut terlihat sangat baik mungkin. Lalu Martin pun memberikan senjata dan mereka pun masuk. Dan terlihat mereka pun sudah masuk ke dalam rumah dan terlihat di sini bahwa penghuni rumah tersebut terdapat lumayan banyak dan berpakaian sama. Si kakek pun memberitahu ketika mereka masuk, mereka sudah menjadi bagian dari sekte penghuni rumah tersebut. Dan si kakek pun berkata, tidak ada masa lalu di sini, hanya ada yang sekarang. Terlihat Martin dan kawan-kawan sangat keanehan dengan manusia-manusia ini. Mereka pun dibawa ke sebuah kamar untuk istirahat. Martin dan kawan-kawan pun sudah di kamar dan pintu pun terkunci, entah kenapa. Tapi mau bagaimana lagi, mereka pun capek dan harus istirahat. Lalu mereka pun istirahat. Singkat cerita, pagi pun datang. Lalu si nenek itu pun masuk ke kamar Martin dan kawan-kawan dan mengajak mereka sarapan pagi. Dan terlihat di sini mereka pun dibawa untuk melihat-lihat sekitar rumah. Dan nampak di sini sangat begitu damai dan terlihat indah, penuh cinta. Terlihat begitu banyak sayuran segar, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan. Dan si nenek pun memberi sebuah tomat kepada Lee. Tapi Lee tidak mau karena takut sudah terkontaminasi virus. Lalu si nenek pun membuat mereka percaya dan memakan sayuran itu. Terlihat semua keanehan dengan tempat ini. Saya sebut tempat ini sekte cinta karena begitu damai, penuh cinta, dan indah. Lalu si nenek pun mengajak mereka ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan mempersilahkan mereka mandi terlebih dahulu sebelum sarapan. Si nenek pun menyuruh mereka melepas baju, lalu baju itu akan dicuci dan diganti dengan baju yang sama seperti si nenek. Tapi mereka pun takut dengan airnya, takut sudah terkontaminasi virus. Lalu si nenek pun meyakinkan dengan basah-basahan menggunakan air itu dan tidak terjadi apa-apa. Dan nampak semua mereka pun keanehan. Kok bisa gitu sih? Nampaknya di sini nenek tersebut menyayangi Lee karena melihat kalungnya. Mungkin dia agamais. Lalu si nenek pun pergi dan Martin mengajak semua pergi keluar. Dan Lee pun berkata, jangan terburu-buru, kita istirahat dulu di sini. Tapi nampak Martin yang sangat curiga dengan sekte cinta ini. Dan nampak semua pun membuka baju kecuali Martin. Mereka pun lalu bermain-main air dan mandi yang sangat bahagia sekali. Sekian lama tidak mandi. Hehe. Terlihat di sini Martin mengintip Simon mandi dan Martin Simon pun saling memberikan senyuman. Aduh. Lalu si Rasmus mengintip Beatrice yang sedang membuka pakaian dalamnya. Dan mereka pun saling tatap dan tersenyum. Aduh. Lalu di sini Patrick nampak kegirangan sekali dengan melakukan candangan yang sangat ekstrim. Gelo-gelo atas Patrick. Mereka pun bersenang-senang. Nampak di sini luka Martin yang belum kering. Singkat cerita, mereka pun selesai mandi. Dan di sini terlihat Simon dan Rasmus sedang mengobrol.
dan mentertawakan Rasmus karena mengintip Beatrice. Lalu Simon pun melihat luka Rasmus dan berkata Rasmus terinfeksi dan harus dibersihkan lukanya. Scene berpindah ke Martin yang masih curiga dengan rumah ini. Dan Martin pun melihat isi rumah ini dan Martin pun masuk ke dalam ruang ganti pakaian. Terlihat ada sandal anak kecil, tapi anak kecilnya tidak terlihat. Scene berpindah ke Lee, Beatrice, dan Patrick yang sedang makan dengan sangat lahap sekali. Lalu Martin pun datang dan menanyakan kepada si nenek, "Siapa kalian? Kok punya makanan?" Martin pun menyangka sekte cinta ini membunuh anak kecil dan dagingnya diolah untuk menjadi makanan. Lalu si kakek datang dan menunjukkan bahwa anak kecil itu sedang bermain di luar. Dan di sini terlihat Lee yang sedang melihat pemandangan. Lalu si nenek pun menghampirinya. Dan si nenek pun mengajak Lee bergabung ke sekte cinta ini. Dan kata si Lee, ia harus pergi. Lalu si nenek pun memberitahu bahwa besok adalah hari perayaan bulanan sekte itu. Lalu Scene berpindah ke ingatan masa lalu Lee yang sudah berdangdan dan akan pergi ke pesta. Dan ibu Lee pun menyuruh Lee jangan pergi ke pesta karena si ibu takut Lee mabuk-mabukan. Dan Lee pun tidak menuruti ibunya, lalu pergi ke pesta. Scene berpindah kembali ke Rasmus yang akan dibersihkan lukanya oleh sekte cinta. Lalu si dokter sekte cinta itu pun harus membius Rasmus terlebih dahulu. Dan terlihat si dokter sekte cinta itu mengambil sebuah suntikan yang sama seperti dokter di episode 4 yang akan membunuh Rasmus. Lalu Simon pun melarang menyuntikannya dan Simon pun mengambil suntikan itu. Dan di sini Simon sudah berada di kamar dan melihat suntikan dari si dokter yang akan membunuhnya. Dan si dokter sekte cinta terlihat sama, tapi itu berbeda. Dan bahwa suntikan itu berasal dari Apollon. Terlihat si dokter di sini sedang bersemedi dengan orang sekte cinta lainnya. Tak lama Simon pun datang membawa suntikan itu. Lalu dia menanyakan apa efek samping atau kegunaan suntikan itu kepada si dokter. Tak lama, si kakek pun mengambil suntikan itu. Lalu Scene berpindah ke nenek dan Lee yang sedang bersemedi juga. Dan Lee pun teringat kembali masa lalunya. Dan di sini Lee pun nampak sudah datang di pesta dan disambut oleh kawan-kawannya. Lee pun diberi sebuah minuman oleh temannya. Dan nampak minuman itu dicampur obat terlebih dahulu oleh temannya tanpa sepengetahuan Lee. Lee pun meminumnya. Di sini Lee pun berjoget. Nampak ia pun mabok berat kawan karena minuman itu. Dan Lee pun dibawa ke kamar oleh 3 orang laki-laki. Dan dia pun lalu digengbeng sambil temannya melakukan live di Instagram Lee. Lalu esok paginya Lee pun terbangun dengan keadaan memakai pakaian dalam saja. Lee pun langsung mengambil HP-nya dan Lee pun menonton live di Instagramnya itu. Dan Lee pun menangis melihat video live-nya itu. Langsung Lee pun menelepon ibunya. Lee pun meminta jemput ke ibunya. Dan si ibu pun tidak bisa. Si ibu pun sudah marah karena sudah melihat live itu. Sudah melihat kelakuan Lee. Dan itulah yang terjadi ketika kita membantah perkataan ibu. Scene berpindah ke Martin yang masih saja curiga dengan sekte itu. Martin pun masih melihat-lihat. Ada apa sih di rumah itu? Dan nampak di sini Martin pun ke dapur. Dan nampak dari kejauhan mereka pun sedang memasak. Entah apa yang dipasak. Sepertinya bau-bau kejanggalan. Apa kejagalan? Martin pun dipergoki oleh teteh-teteh dan langsung kembali ke atas. Lalu Martin pun bertemu dengan Simon. Dan Simon berkata,
ada orang Apollon di sini dan menyembunyikan sesuatu. Lalu Martin pun mengajak Simon ke dapur. Dan di dapur itu pun sudah tidak ada orang. Lalu scene berpindah ke Rasmus dan Beatrice yang sedang mengobrol. Nampak di sini Beatrice pun sangat perhatian terhadap Rasmus. Dan Rasmus pun menanyakan kepada Beatrice, apa Beatrice pacaran dengan Martin? Beatrice pun menjawab, entahlah. Karena Martin berbeda dengan Rasmus. Rasmus baik dan jujur, kata Beatrice. Dan Martin dengan kawan-kawan pun berdiskusi tentang apakah akan tinggal di sini atau akan pergi. Tetapi mereka memilih tinggal di sini, kecuali Martin. Lalu tak lama datang si nenek yang menjemput Lee untuk bersemedi. Dan Lee pun sedang bersemedi dengan si nenek. Lalu Lee pun teringat masa lalunya lagi. Dan di sini terlihat Lee keluar kamar mencari temannya. Dan temannya pun sedang berada di halaman rumah. Lalu datanglah hujan yang membunuh teman-temannya. Dan di sini pun hanya Lee yang tersisa di pesta tersebut. Dan ternyata ibu Lee akan menjemputnya. Dan Lee pun menyuruhnya jangan keluar. Si ibu pun sudah terlanjur keluar untuk menjemput Lee. Lalu ibu Lee pun meninggal. Malam pun tiba dengan mereka semua makan bersama karena ada perayaan bulanan. Nampak di sini sangat banyak sekali sekte cinta tersebut. Dan mereka pun makan dalam keheningan, kecuali Martin. Terlihat Martin yang sedang berada di dapur dan melihat di lubang pembuangan air terdapat darah. Martin pun melihat ke dalam freezer bahwa darah itu adalah darah manusia. Dan terlihat di sini potongan tubuhnya. Dan si kakek ketua sekte cinta pun berpidato. Dia bilang akan mencari orang yang tubuhnya akan dibuat menjadi masakan lagi. Dan nampak Simon dan kawan-kawan keanehan dan langsung memuntahkan makanannya karena yang dimakan daging manusia. Ya lo ya boy. Dan di sini si kakek mengambil bunga. Dan jika orang yang menerima bunga itu adalah orang yang akan disantap rame-rame. Lalu tak lama Martin pun datang dan langsung menghajar si kakek. Lalu si dokter pun menodongkan senjata kepunyaan Martin kepada Martin. Dan si dokter berkata mereka harus tinggal sampai pemilihan santapan selanjutnya selesai. Baru mereka bisa pergi atau tetap tinggal di sini. Dan di sini terlihat yang menerima bunganya adalah Lee. Dan Lee pun mau tidak mau harus menjadi santapan mereka. Lalu si nenek itu pun berkata bahwa yang harus menerima bunga adalah nenek itu, bukan Lee. Di sini nenek itu menggantikan Lee karena kasihan dengan Lee. Dan yang menjadi santapan itu adalah si nenek. Dan mereka pun diperbolehkan pergi. Lalu mereka pun pergi buru-buru. Lalu Simon bertanya kembali kepada si dokter, ada apa di suntikan itu? Simon pun menanyakan apakah dokter itu kenal ayah Simon. Dan ternyata dokter itu pun mengenalinya. Lalu si dokter bilang, si dokter itu dan ayah Simon yang melakukan dan menghancurkan dunia. Mungkin bisa disimpulkan bahwa si dokter itu dan ayah Simon itu yang membuat virus dari hujan. Lalu si kakek mengusir dokter dari sekte cinta karena sudah mengingat masa lalu. Si dokter pun menyusul Martin dan kawan-kawan yang sudah pergi karena dia sudah diusir. Tak lama si dokter pun bertemu dengan Simon dan kawan-kawan. Lalu si dokter pun langsung menyuntikkan suntikan yang berasal dari Apollon di depan Simon dan kawan-kawan agar mereka tahu apa efek dari suntikan tersebut. Dan tak lama si dokter pun muntah-muntah lalu di headshot oleh Martin. Di sini nampak bahwa suntikan tersebut di dalamnya adalah virus yang sama efeknya jika terkena hujan. Dan episode 5 pun selesai. Tetap hati-hati dan awas. Tikosewan.